Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lagi viral video dari Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani, yang berbicara masalah pajak, akan tetapi katanya pajak itu sama dengan zakat dan wakaf. Ini ngawurnya pol-polan ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Kami menyampaikan saja dalam hal ini bahwa anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai 1.333 untuk tahun ini. 2 hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali. Dari mulai perlindungan sosial, jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kami sampaikan 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan. Ini ngawur total kaum muslimin ya. Sebenarnya Sri ini sudah menyadari bahwa dia bukan ustazah ya, dia menteri agama. Jadi sebaiknya sebelum membuat analogi-analogi yang seperti disampaikan si Sri ini, ya harusnya Sri ini ya konsultasi dulu lah dengan orang-orang yang paham dengan agama Islam, paham syariat Islam. Ya, para pejabat itu kan banyak yang bergelar kiai, bergelar gus, bergelar ustadz. Kan banyak. Ya, banyak. Apalagi itu Pak Prabowo juga kenal sama Miftah. Kalau Miftah nggak ngerti. Paham nggak dia masalah yang seperti ini? Perbedaan antara pajak, ya, wakaf dengan zakat. Ya, nggak ngerti. Ngerti apa nggak si Miftah itu bedanya? Tapi paling tidak, ya para pejabat itu kan banyak yang bergelar ustadz, kiai, gus, dan sebagainya. Ya, terutama mereka yang dari partai-partai yang mengusung nama Islam. Ya, ada PKS, ada PKB, ya, kemudian ada apa lagi? Ada PAN, ya. Mereka kan membawa embel-embel Islam di partainya, ya. Masa iya mereka nggak ngerti perbedaan zakat, infak, sodakoh, pajak? Masa nggak ngerti perbedaannya, nggak ngerti definisinya? Itu kan kacau kalau nggak ngerti. Dan sepertinya nggak mungkin nggak ngerti. Hanya saja ini Sri Mulyani saja nggak mau konsultasi, nggak mau ngobrol, tahu-tahu asal nyeplos saja. Ya, asal nyeplos saja. Kalau menganalogikan antara zakat, wakaf dengan pajak, itu analogi yang benar-benar kacau. Kacau. Ya. Kalau kita menyimak perkataan dari Sri tadi, ya, Sri mengatakan, jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu, ya. Kalau dalam bahasa syariatnya itu yang disebut menggunakan zakat dan wakaf, ya. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya. Jadi yang mampu maksudnya harus bayar zakat, ya. Betul. Kalau memang sudah memenuhi syarat ya di dalam Islam harus bayar zakat. Dan zakat di dalam Islam itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya. Dan ini sudah beda lagi. Nggak sama sama sekali. Ya.
Jadi kata Sri Mulyani, pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya. Jadi harus bayar zakat lah. Kalau wakaf itu beda lagi, Sri. Ya, nggak ada kaitan, jauh. Ya, jauh. Ya, karena kata Sri tadi, dari setiap rezeki, harta yang kita dapatkan itu ada hak orang lain. Ya tergantung seperti apa, seberapa rezeki dan harta yang dimiliki, yang didapatkan. Nggak mutlak ada hak orang lain. Nggak mutlak. Ya, orang yang mereka bekerja sehari hanya cukup untuk keluarganya, ya nggak ada hak untuk orang lain. Wong dia saja untuk dia pas-pasan. Ya, orang yang seperti ini zakat fitrah saja nggak diwajibkan dia. Orang dia nggak mampu betul. Ya, maka orang yang seperti ini harus diberikan zakat fitrah. Ya, tapi coba kalau pajak. Pajak itu orang yang miskin sampai orang yang kaya dipajaki semua. Telat bayar pajak didenda. Ya kan? Dan pajak itu ya diberikan dari orang miskin untuk orang kaya. Kebanyakan dari orang miskin untuk orang kaya. Bukan dari orang miskin untuk orang miskin. Kata Sri Mulyani tadi itu kembali kepada yang membutuhkan. Yang membutuhkan siapa? Ya para pejabat sebenarnya. Kalau rakyat nggak butuh pajak, nggak butuh. Nggak butuh. Coba berapa banyak itu demo-demo pajak itu. Ya, di Pati sampai geger seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara pajak. Masyarakat itu sebenarnya nggak seneng dengan adanya pajak. Ya, nggak seneng. Ya, karena pajak itu dari orang miskin untuk orang yang kaya. Lihat para pejabat gajinya. Coba, gaji mereka dari mana? Hah? ASN, TNI, Polri, para pejabat. Gajinya dari mana mereka kalau nggak dari pajak? Hah? Dari BUMN. BUMN mana yang surplus bisa menggaji pemerintah? Semuanya rugi. Garuda rugi, PLN rugi, Pertamina rugi. Hah? Semuanya rugi. Dari mana bayaran mereka? Dari pajak. Ya. Orang yang miskin-miskin dapat apa? Dapat bantuan, nggak semuanya. Bahkan banyak kasus yang dapat bantuan ya cuma keluarga orang-orang yang menduduki di pemerintahan tingkat paling rendah sekalipun. Ya, kadang orang miskin pun nggak dapat kalau nggak punya keluarga yang duduk di kursi yang empuk. Ya, ini kok bisa disamakan antara zakat dengan pajak? Ya Allah. Ya, yang mengherankan itu kok nggak tanya dulu dengan ahlinya. Ya, main nyeplos saja. Kalau zakat itu jelas diperuntukkan untuk fakir miskin, untuk 8 asnaf. Ya. Yang jelas mereka orang-orang yang mereka memang benar-benar membutuhkan. Sementara pajak itu malah diberikan ya lebih banyak kepada orang-orang yang kaya. Ya, lihat para pejabat itu. Siapa yang nggak kaya? Mereka sebelum duduk di jabatan saja mengeluarkan uang sampai miliaran. Hah? Sudah itu duduk di kursi jabatan, dapat gaji dari pajak. Kok disamakan dengan zakat? Ini kalau kita membahas dengan dalilnya, ini terlalu merendahkan dalil lah. Ya, kok bisa-bisanya antara zakat, wakaf, pajak itu disamakan? Peruntukannya saja sudah jelas berbeda. Ya, kalau pajak itu dipaksa, kalau zakat nggak ada paksaan. Ya, zakat nggak ada paksaan. Kalau di Islam orang yang nggak mampu bayar zakat dikasih zakat. Lah kalau di pajak, orang nggak mampu sekalipun ya tetap harus bayar pajak. Nggak bayar pajak tahun ini, tahun depan ya didenda. Ya kan seperti itu. Itu realita. Jadi kalau mau disamakan, ya jauh berbeda ya. Jadi ini benar-benar ngawur ya. Jadi tolonglah ya orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan yang ngerti agama ya tolong diluruskan lah yang seperti ini. Jangan dibiarkan. Ini malah Sri Mulyani ngomong ngecepres nggak jelas, ngawur, malah dikeproin.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Mudah-mudahan ada yang menasehati Sri Mulyani ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.